Oke, izin share screen langsung Kak. Tuh pada senyum-senyum ya. Baik kita mulai nggih Kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Salam Om Swastiastu. Semoga semua yang hadir dalam ruang virtual ini senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan ya. Baik, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa dulu. Semoga nanti dalam kegiatan kita senantiasa diberikan kemudahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilahkan. Selesai. Terima kasih kakak-kakak yang sudah berdoa. Semoga dengan doa yang kita panjatkan, kita mendapatkan banyak manfaat pada ruang virtual atau tatap maya kali ini. Pada kegiatan siang hari ini, kita akan membahas dua agenda, yaitu tentang umpan balik RTL yang sudah kakak-kakak kerjakan dan sudah kakak-kakak unggah di LMS. Terus yang kedua nanti tentang persiapan bukti karya. Pada siang hari ini alokasi waktu yaitu 2 JP, 1 JP itu untuk umpan balik rencana tindak lanjut dan yang 1 JP itu terkait dengan bukti karya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja nggih kakak-kakak. Untuk pertama seperti biasa kita membuat kesepakatan bersama. Ya, ini sama terus berulang. Yang pertama yaitu menyalakan kamera kecuali yang berhalangan. Yang kedua mematikan mikrofon. Yang ketiga hadir seutuhnya. Yang keempat menghargai waktu bersama. Yang kelima maksimalkan fitur chat. Yang keenam klik raise hand sebelum bertanya. Dan yang terakhir gangguan teknis adalah hal wajar. Kakak-kakak ini pertemuan tinggal 2 kali tatap maya nggih. Kita sudah hampir sampai pada penghujung kegiatan nggih. Harapan saya meskipun tinggal 2 kali kita masih tetap semangat untuk menyelesaikan ini. Dan bagi kakak-kakak yang tugasnya kurang, tolong diperhatikan lagi karena nanti setelah ini selesai langsung ditarik sama BPKP semua. Jadi saya pun tidak bisa membantu kalau ada nilai yang atau tugas yang tidak dikerjakan. Meskipun saya sudah mengeklik komplit, tapi kalau kakak-kakak kok belum ada tugas yang diupload itu enggak bisa nih. Harus tetap upload tugasnya. Jadi kalau minta bantuan saya pun enggak bisa karena harusnya kakak-kakak mengupload dulu supaya ada buktinya. Oke, itu saja kakak-kakak. Terus tujuan pada
sesi yang pertama kali ini, yang pertama Ibu dan Bapak diharapkan mampu. 1. Memahami pentingnya memberikan umpan balik. Yang kedua, berbagi pengalaman saat pelaksanaan RTL atau rencana tindak lanjut. Yang ketiga, menganalisis dukungan, hambatan, dan tantangan, serta solusi yang ditawarkan dalam melakukan rencana tindak lanjut. Agenda yang pertama, memberikan umpan balik kepada peserta lain. Yang kedua, melakukan berbagai pengalaman saat pemaparan RTL secara bergantian di dalam BOR. Yang ketiga, mengisi RTL 3 analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut PPKG PJOK. Ini agendanya ada 3 ya kakak-kakak. Memberikan umpan balik kepada peserta lain, terus melakukan berbagi pengalaman saat pemaparan RTL secara bergantian di dalam BOR. Agendanya, alokasi waktu 5 menit itu untuk pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Terus 30 menit yaitu berbagi cerita pembuatan RTL, kemudian saling memberikan umpan balik secara bergantian. Yang ke 10 menitnya yaitu mengisi RTL analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut PPKG PJOK. Oke, sesi pertama ya. Bagaimana praktek rencana tindak lanjut yang Bapak Ibu laksanakan? Apakah mendapat dukungan? Apakah ada tantangannya? Serta solusi apa yang ditawarkan untuk mengatasi tantangan tersebut? Kita untuk kali ini tidak usah menggunakan BOR ya, karena untuk RTL ini hanya 1 JP ya. Nanti kalau dengan BOR kita akan malah mundur terlalu lama karena 1 JP selanjutnya itu nanti kita akan membahas tentang persiapan bukti karya. Oke, Bapak Ibu silahkan yang mau menyampaikan. Kita berbagi cerita kemarin nih saat Bapak Ibu mendesimasikan programnya. Bagaimana praktek rencana RTL Bapak Ibu laksanakan? Terus apakah mendapat dukungan? Apakah ada tantangannya serta solusi apa yang ditawarkan untuk mengatasi tantangan? Silahkan yang mau menyampaikan. Mungkin Kak Praja ini ya. Kemarin saya yang langsung dapat videonya langsung dari Ibu KS-nya. Mungkin bisa menyampaikan atau berbagi pengalaman Kak Praja, silahkan. Kirapat Kak. Baik, terima kasih kakak-kakak semua. Selamat siang. Saya akan coba menyampaikan dari hasil RTL yang sudah saya susun kemarin. Yang pertama, bagaimana praktek rencana tindak lanjut yang Bapak Ibu laksanakan. Yang kedua, apakah mendapat dukungan? Kemudian yang ketiga, apakah ada tantangan? Serta solusi apa yang ditawarkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama, bagaimana praktek rancangan tindak lanjut yang Bapak Ibu laksanakan, yaitu saya sudah melaksanakan. Kemudian yang kedua, apakah mendapat dukungan dari
Mohon maaf Kak, ini sinyalnya agak sedikit terganggu. Nggih. Apakah mendapat dukungan? Ya sangat mendapat dukungan sekali Kak dari pihak sekolah, terutama kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang lain. Apakah ada tantangannya? Ya ada Kak, saya merasa tertantang untuk membuat program tersebut. Kemudian solusi apa yang ditawarkan untuk mengatasi tantangan tersebut? Solusinya apa ya? Solusinya saya melakukan kolaborasi terhadap rekan-rekan guru tersebut. Ya. Oke, terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Kasih jempolnya untuk Kak Praja Winahyu. Oke, boleh saya menambahkan Kak Praja atau menanggapi? Oke, boleh silakan. Mungkin nanti yang lain bisa menanggapinya, nggih. Nah, untuk sesi kali ini kita santai saja. Tadi kan dijelaskan apakah mendapat dukungan, nggih. Itu Kak Praja menjelaskan mendapatkan dukungan itu dari pihak sekolah, baik itu dari kepala sekolah maupun dari rekan guru. Yang mau saya tanyakan di sini, bentuk dukungannya itu berupa apa Kak Praja? Baik, terima kasih. Terkait dukungan dari sekolah, yang pertama tentunya dari sarana prasarana, kemudian yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga dari finansial yang dari bos. Terima kasih. Berarti kebanyakan itu bantuannya dari aset sekolah, terima kasih Kak Praja. Mungkin ada yang mau menanggapi atau jempolnya mau menanyakan, monggo silakan. Oke, jempol dulu untuk Kak Praja. Silakan yang mau menanyakan, menanggapi atau mau berbagi pengalaman lagi silakan. Kisahnya kemarin bagaimana, Ini yang lainnya ngumpet ini, hanya bertiga ini, ada Kak Praja, Kak Nurmala, Kak Gilang. Ini saya kangen dengan suara Kak Nurmala ini, mungkin perlu berbagi pengalaman kemarin saat desiminasi mungkin Kak Nurmala. Oh iya, oke baik Pak Heri, terima kasih waktunya. Bagaimana praktek rencana tindak lanjut yang Bapak Ibu laksanakan? Rencana tindak lanjut yang saya laksanakan kemarin berjalan lancar dan itu membuat ibaratnya inovasi baru di sekolah kami dengan permainan tradisional. Terus apakah mendapat dukungan dari sekolah? Sangat mendukung dengan adanya permainan tradisional tersebut. Soalnya sekarang itu ibaratnya siswa itu banyak yang bermain gadget dan sedikit sekali yang tahu akan permainan tradisional. Tuh, terus apakah ada tantangannya? Pasti ada tantangannya ya. Dari sudut pandang murid maupun guru. Untuk tantangan dari sudut pandang murid itu biasanya ada kurangnya minat, kurangnya pemahaman, sulit beradaptasi, dan juga perbandingan dengan teman yang lain. Untuk tantangan dari sudut pandang guru, biasanya kurangnya sumber daya, kurangnya pengetahuan, waktu yang terbatas, juga menarik minat semua murid.
Terus solusi apa yang ditawarkan untuk mengatasi tantangan tersebut? Untuk mengatasi tantangan tersebut ya kita harus melaksanakannya dengan kegiatan P5. Jadi kegiatan tersebut itu biasanya dilaksanakan di minggu ketiga di bulan Desember rencananya saya, yaitu mengenai permainan tradisional. Begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Kak Nurmala, kasih jempolnya Kak Nurmala. Terus saat kemarin ya Kak Nurmala saat mendiseminasikan programnya Kak Nurmala kemarin respon dari rekan-rekan guru ataupun kepala sekolah bagaimana? Terus untuk kemarin yang ikut diseminasi itu siapa saja Kak Nurmala? Apakah bentar, ini Kak Nurmalanya lagi jalan ini. Ini saya menanggapi Kak Nurmala ya. Saat kemarin mendiseminasikan keterlibatannya peserta diseminasi itu apakah semua rekan guru atau hanya perwakilan saja? Terus respon yang hadir bagaimana tentang diseminasi yang disampaikan Kak Nurmala? Itu saja Kak Nurmala. Mohon maaf Pak. Ribon Pak. Enggak dengar, ini lagi ramai sekali soalnya. Saya ulangi Kak Nurmala. Saat diseminasi kemarin pelibatan pesertanya atau yang forumnya itu apakah seluruhnya atau perwakilan, terus apakah ada perwakilan dari siswanya enggak? Yang keduanya respon yang hadir dengan diseminasi yang Nurmala sampaikan itu bagaimana? Oh ya. Oh, untuk yang hadir itu saya mengundang sebagian guru Pak. Soalnya kan ini kelasnya banyak Pak. Kalau semuanya nanti jamnya jadi kosong begitu. Terus tidak ada perwakilan murid juga. Terus habis itu responnya semuanya untuk guru-guru katanya sih positif ya Pak. Itu menjadi inovasi baru mengenai permainan tradisional. Ya masalah gue energi ora terbit ya oleh sertifikasi Kak. Tinggal pikir. Terima kasih Kak Nurmala. Berarti tugasnya itu yang kurang nanti tentang mensosialisasi serta didik. Iya. Oke, terima kasih Kak Nurmala. Oke, selanjutnya yang cerita. Yang lainnya mohon bisa open cam nih. Sindan, jalan. Oke. Pak Lurah Ridwan. Mungkin Kak Andu ini mungkin ya yang mau berbagi cerita, monggo Kak Andu. Tarik. Hadir. Bisa open kamera Kak Andu. Bisa Kak. Itu Kak Ahmad Ridwan apa? Masih di belakang. Kak Ahmad Ridwan dari kemarin nggak di mobil terus apa nggak punya rumah Kak? Ya, Kak, ini muter-muter aja nah. Oke, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan yang Kakak Heri berikan. Bagaimana praktek rencana tindak lanjut yang Bapak Ibu laksanakan? Kemudian, apakah mendapat dukungan? Apakah ada tantangannya? Serta solusi apa yang ditawarkan untuk mengatasi tantangan tersebut? Di sini saya menjawab untuk rencana tindak lanjut saya buat semaksimal mungkin, kemudian saya laksanakan, kemudian saya mendapat dukungan dari teman-teman rekan guru di SD saya. Dan tantangannya ada Kak.
Tantangannya itu dilalah hujan, listriknya mati, itu tantangan. Solusinya saya mengeluarkan genset punya sekolahan, kemudian saya nyalakan kembali. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Itu berarti solusinya kaitannya dengan genset nggih Kak Andu. Ya, mengeluarkan mengeluarkan terus dinyalakan gitu. Oke. Terima Ya, kasih Kak Andu. dulu. Oke, siap. Kasih jempolnya untuk Kak Andu. Terus rencana Kak Andu mau mensosialisasikan kepada peserta didiknya kapan Kak Andu? Rencana saya mau mensosialisasikan di semester 2 Kak, berarti minggu kedua dan keempat. Minggu kedua itu kelas 1 sampai 3, minggu keempat itu kelas 4 sampai 6. Soalnya jumlah murid terlalu bludak. Jumlah siswanya berapa saat itu Kak Andu? 324. 324 banyak sekali ya. Itu guru Ya, PJK-nya satu. Itu semuanya anak semua Kak. Nggak ada yang bebek atau apa nggak ada ya? Nggak ada. Bebeknya itu pakai kaos oranye itu bebek. Itu videonya Kak Andu saya lihat di drive kok nggak ada Kak Andu. Mosok ada Kak. Nanti setelah ini kakak-kakak bisa mengamati RTL yang sudah disalin di drive ya. Nanti mengamati temannya. Oke, sebelum ke situ saya butuh satu lagi yang mau berbagi pengalaman. Silakan. Kak Hani, Kak Hani. Oh, ini Kak Hani, request Kak Hani. Nah, biar muncul. Munculkan Kak Hani. Terima kasih Kak Andu Dia Salman ya. Bagaimana praktik rencana tindak lanjut yang Bapak atau Ibu laksanakan? Apakah mendapatkan dukungan dan apakah ada tantangannya serta solusi apa yang ditawarkan untuk mengatasi tantangan tersebut? Nah, yang pertama bagaimana praktik rencana tindak lanjut yang Bapak Ibu laksanakan? Saya melaksanakan diseminasi dengan banyak dukungan dari kepala sekolah dan guru. Semua mengapresiasi karena itu langkah inovasi. Yang kedua, apakah mendapat dukungan? Iya, saya mendapat dukungan dari guru dan kepala sekolah. Nah, apakah tantangannya dalam membuat RTL ini? Saya mendapat tantangan sebagai berikut. Yang pertama, tidak semua murid itu memiliki daya tangkap yang cepat, sehingga dalam pembuatan RTL ini bisa-bisa saja murid ada yang terlambat, tidak sesuai jadwal atau penangkapannya lama seperti itu. Yang kedua, dari wali murid itu tidak semua wali murid itu bisa mendampingi karena waktu tidak mencukupi selama di rumah, itu orang tua sedang bekerja atau bagaimana. Seperti itu Kak, yang kemungkinan tantangan yang akan saya hadapi. Dan solusinya yang pertama tentang murid itu saya akan memberikan pemahaman yang semudah mungkin agar bisa dipahami oleh semua murid. Yang kedua, saya akan mendampingi dan berkolaborasi dengan guru yang lain, guru kelas 1 sampai kelas 6 untuk mendampingi anak supaya anak-anak tersebut jika mengalami kesulitan atau bisa menanyakan langsung. Terus yang kedua,
solusinya terhadap orang tua yang kurang mendampingi anak, yang pertama, bentar Kak. Untuk solusinya yang pertama saya memanfaatkan media gadget untuk agar saya bisa mengkomunikasikan dengan orang tua tentang bagaimana anak bisa melakukannya, misalnya mendampingi anak di rumah, seperti itu. Terus apalagi ya? Sudah. Dan yang ya Kak, satu lagi, pembuatan kelompok itu juga mempengaruhi ketika orang tua tidak bisa mendampingi anak di rumah, memonitoring anak dalam membuat tugas itu, dalam kelompok itu, satu kelompok itu bisa membantu kelompok lainnya agar anak yang kurang itu atau orang tua yang kurang bisa mendampingi bisa anak-anak terbantu. Seperti itu Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Hani, jelas sekali ya. Kasih jempolnya dulu untuk Kak Hani. Dalam, sebentar. Baik Kang ya, tentunya hal yang sudah kakak-kakak lakukan, sudah kakak-kakak susun tentang RTL itu merupakan hal baru ya, seperti yang tadi disampaikan Kak Hani ya. Tentunya kita mendapat banyak dukungan sekali ya. Guru PJOK ternyata bisa. Selama ini kan mungkin guru PJOK itu terlalu dianggap remeh ya, tapi dengan terobosan-terobosan yang kakak buat ya, dengan mencoba membuat RTL terus mendiseminasikan, paling tidak kita sudah membuka diri atau membuka tempat untuk kita ya, supaya guru PJOK itu sudah tidak dipandang rendah lagi. Oke, terima kasih kakak-kakak yang sudah berbagi pengalaman. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Aktivitas, mari melakukan aktivitas berbagi cerita dan umpan balik terhadap pembuatan rencana tindak lanjut yang telah dilakukan. Sudah ya. Kita akan mencoba menganalisis. Saya share dulu. Ini tadi mana ini? Bentar. Oke, silakan bisa dibuka dulu link Google Doc yang sudah saya share di fitur chat atau kolom chat. Silakan dibuka, kakak-kakak. Apakah sudah bisa dibuka untuk Google Doc-nya? Halo. Sudah, Kak. Kalau sudah disandingkan nanti di situ
sudah muncul nama-namanya kan, di samping sebelah kiri ada Kak Niam, Kak Nurmala, Kak Sigit, Kak Eko, Kak Saipul, Kak Yohana, Kak Nafis, Kak Sundoyo, Kak Eko Budi, Kak Ahmad Ridwan, Kak Andu, Kak Hani, Kak Nur, Kak Gilang, Kak Praja. Tugasnya kakak-kakak nanti mengamati temannya. Ini yang pertama. Kak Niam itu berarti mengamati punya Kak Praja. Kak Nurmala mengamati punya Kak Niam. Kak Sigit mengamati punya Kak Nurmala. Kak Eko mengamati punya Kak Sigit. Kak Saipul mengamati punya Kak Eko. Kak Yohana mengamati Kak Saipul. Kak Napis mengamati punya Kak Yohana. Kak Sundoyo mengamati Kak Nafis, Kak Eko Budi mengamati Kak Sundoyo, Kak Ahmad Ridwan mengamati Kak Eko Budi, terus Kak Andu mengamati Kak Ahmad Ridwan, Kak Hani mengamati Kak Andu, Kak Nur mengamati Kak Hani, terus Kak Gilang mengamati Kak Nur, terus Kak Praja mengamati Kak Gilang. Silakan bisa dibuka draftnya kemarin yang sudah saya share. Kalau di situ belum muncul, silahkan bisa japri ke temannya masing-masing. Bisa didengarkan nggih? Pak, saya mengamati siapa? Aduh ya Allah. Kak Nurmala mengamati punya Kak Niam, diamati dari rambut sampai kaki. Apa? Terus itu di situ kan sudah ada formatnya nggih. Di situ sudah ada formatnya. I'm sorry. Analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut. Nah ini namanya nanti dirubah, nama penganalisis sama RTL atas namanya siapa dirubah. Kalau di situ kan Holipa sama Abdul Rahman. Terus kelasnya 006 Kabupaten Batang. Kalau di situ kan Kota Semarang ya. Itu mohon dirubah terus namanya juga diganti. Bisa dipahami nggih Kakak nggih? Kak Nurmala bisa jelas. Sudah tahu yang diamati nggih? Nanti kalau kurang jelas bisa tanya sama Kak Gilang, itu kan sebelahan. Jangan lupa dirubah dulu namanya, terus kota mana nggih. Ini kayaknya Kak Nurmala butuh aqua ini. Masih mic-nya masih ketutup Kak Nur. Tadi tak tinggal pinjer, jadinya nggak dengar, mohon maaf. Oke, silakan dikerjakan. Ayo Kak Praja. Dikerjakan Kak Praja, kita enggak usah pakai bor. Kalau pakai bor nanti kelamaan ya. Karena untuk ini satu JP, yang satu JP-nya nanti berkaitan dengan bukti karya Kak.
Pak Nia. Nama lengkapnya dong. Wah ngece Bu Mala ya. Padahal di situ sudah muncul loh Kak Nurmala. Oh iya udah. Jelas loh Pak Ki. Jelas namanya ditangkap ya. Nah, Udah tak kasih tahu ngeyel Pak Heri. Oke, itu kita lagi Soalnya tidak Pak Gila bilangnya Pak Rizky. Ada namanya Rizka. Padahal di situ sudah muncul semua loh. Iya, ngatain mana kan? Ngantuk beratnya naik. Selama ini pakai apa ini? Oh, mulai tes mah. Nabi berarti. Kalau kemudiannya mana? Sudah. Indahnya hari ini bersama kita. Pun tak kirim nih Bu Mala. Dan WA Bu. Apa Pak? Itu linknya tak kirim dan Oh iya, mulane tak luru Pak Nono. Pak Nur, monitor Pak Nur. Ya. Pak Nur. Nggih, punyane jenengan Pak Nur. Ini saya pakai HP Pak. Oh, ya sudah kalau seperti itu.
Nggih. Lah, orang kerja ke Pak Gilang. Ya, niku maksud saya. Oke. Nggih, pun saya tunggu aja. Coba dilihat Kak Gilang. Benar apa enggak itu? Coba tak lihat ini tugas RTL, oh dokumen ya, dokumen RTL-nya. Terus untuk dokumen PPT RTL-nya Pak Nur. Lihat lagi ada apa enggak? Nah, belum ada Pak Nur. Belum ada? Belum ada. Aduh. Apa santai enggak usah kesusulan. Masalahnya ini laptopnya di bawah Ibu Oh, alah di bawah itu nggih. Nggih. Nek saya mboten napa-napa Pak Nur. Pak Heri, Oke. nggih untuk saya karena Pak Nur kan ini lagi sedang mencari filenya. Ini sementara saya tunggu saja nggih napa Pak? Nggih, bisa. Nggih, mohon. Nggih, terima kasih. Ini sekedar supaya tahu saja nggih Kakak itu tugas yang sudah kakak-kakak unggah itu sebenarnya banyak yang tidak komplit. Nah, itu untuk bisa dikompliti lagi. Kalau enggak silakan dibuka LMS-nya lagi apakah sudah masuk semua atau belum. Seperti contoh kemarin nggih, saya buka punya Kak Normala kebetulan nggih. Itu kan masih kosong kalau kemarin nggih. Makanya ini saya suruh ngirim ke link drive supaya saya bisa mengamati.
Kak Sundoyo. Halo, kenapa Kak Andu? Itu centangnya carinya di mana sih, Kak? Astagfirullahaladzim. Hari gini masih cari-cari centang. Tertinggal di belakang ini tadi Andu. Saya di copy saja, dipindah ke halaman jenengan bisa. Kak Andu tadi ke belakang mungkin lupa. Ngopi, cari centang itu ke belakang cari centang nggak ketemu, ketemunya centong. Punya saya di copy Kak Andu bisa. Siap. Indahnya hari ini bersama kita menghadapi dunia dengan penuh cinta. Indahnya hari ini. Penuh harapan bersamamu ku temukan kebahagiaan. Kita asingkan. Bersama kita. Kita menghadapi dunia dengan penuh cinta. Indahnya hati. Dipuji atau dihina, saya tidak peduli karena dua-duanya tidak menghasilkan uang. Indahnya hari ini bersama kita.
melihat tanaman pecaya di suasana di kampung. Indahnya hari ini bersama kita menghadapi Oke, sudah kakak? Coba tak lihat yang sudah punya siapa. Ini punya Kak Praja, berarti yang menganalisis Kak Niam ya. Skornya berapa dan umpan baliknya gimana Kak Praja? Kak Niam. Ini belum diisi ya Kak Niam ya. Untuk skor sama. Oke, sudah. Umpan baliknya. Oke, bisa disampaikan Kak Niam supaya lebih cepat Kak Niam karena masih 1 JP lagi, masih 1 modul lagi. Silakan Kak Niam bisa menyampaikan. Ini Kak Niam posisi di mana ini Kak Niam kok kayak di lantai? Dari di ruang BLK ini Kak. Oke, bisa menyampaikan atau tidak Kak Niam? Belum jadi Kak. Ini saya punya Kak Normala loh pokoknya. Kak Normala lah, ini yang ngisi punya Kak Praja siapa ini? Sudah ada itu. Benar Kak. Ini punya Kak Andu. Kak Andu berarti yang menganalisis Kak Hani nggih.
Kak. Kalau Kak Hani menganalisis punya siapa Kak Hani? Saya menganalisis punya Kak Andu. Sudah coba bisa disampaikan Kak Hani. Iya. Terima kasih Kak. Saya di sini menganalisis punya Kak Andu. Rencana program yang Kak Andu buat yaitu berjudul berjudul Jus Apel. Yang singkatannya Jumat Sehat Anak Peduli Lingkungan. Aspek yang dianalisis yang pertama, tujuan program mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Di sini punya Kak Andu sudah jelas ada tujuannya. Dari yang saya baca dan saya beri skor 4. Kemudian tujuan program mendukung penumbuhan suara pilihan dan kepemilikan dalam peserta didik juga sudah ada 4, yaitu anak-anak diajak berdiskusi untuk mendiskusikan rencana RTL ini. Terus yang ketiga, tujuan program dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur juga sudah jelas ada. Yang keempat, deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya juga sudah jelas, kelas 1 sampai kelas 6 semua yang dilibatkan oleh Kak Andu. Lini masa perencanaan dan detail pelaksanaan. Di sini Kak Andu hanya ada keterangan minggu kedua dan ketiga. Untuk detail pelaksanaan di sini belum tertera. Potensi tantangan dalam pelaksanaan juga ada. Berikut dengan solusi untuk mengatasi tantangan yang akan dihadapi ke depannya. Juga saya memberi skor 4. Untuk lini masa karena tidak ada saya memberi skor 2, Kak. Kemudian ragam sumber daya di sini memanfaatkan aset-aset di sekolahan yang ada. Skornya 4. Terus upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program juga saya memberi skor 4. Yang berikutnya rencana pelibatan komunitas atau mitra. Di sini Kak Andu memanfaatkan kolab KBS untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan ini. Yang nomor 11 lini masa evaluasi yang jelas. Di sini Kak Andu belum ada secara detailnya, nggih. Saya beri skor 2. Sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi di sini Kak Andu sudah ada. Serta teknik pengambilan datanya dan kemungkinan tantangannya semua sudah mencakup. Nah, secara keseluruhan sudah mencakup aspek yang dinilai, Kak. Dan program sudah mengarah pada pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Namun tadi ada lini masa detail pelaksanaan dan evaluasinya belum ada. Dan yang ada hanya keterangan minggu kedua dan minggu keempat. Waktu pelaksanaan untuk dilaksanakan program secara detailnya belum ada. Seperti itu, Kak. Terima kasih saya. Kak Hani, terima kasih sekali yang sudah menyampaikan hasil analisisnya. Kebetulan Kak Hani pada siang hari ini mencoba menganalisis RTL-nya punya Kak Andu. Gimana dalam analisis ini Kak Hani ada beberapa catatan dari 14 aspek yang dinilai itu rata-rata sudah mencapai target atau skor 4 nih. Ada 2 yang belum. Itu
Kak Hani memberikan skor 2 pada lini masa, perencanaan dan detail pelaksanaan, serta lini masa evaluasi yang jelas. Sebelumnya kasih tepuk tangan dulu atau jempol untuk Kak Hani. Terima kasih kakak-kakak yang sudah memberikan jempolnya. Di sini Kak Hani menganalisis punya Kak Andu. Mungkin Kak Andu mau memberikan penjelasan terkait dengan catatan analisis yang sudah dipaparkan oleh Kak Hani. Itu ada 2 Kak Andu. Mungkin bisa memberikan tanggapan. Silahkan Kak Andu. Baik, terima kasih kakak-kakak semuanya. Mungkin saya akan memberikan tanggapan atau masukan. Memang kebetulan saya tidak saya kasih lini masa detail pelaksanaan dan evaluasi. Cuma saya hanya memberikan keterangan yang minggu kedua itu kelas 1 sampai kelas 3 dan minggu keempat itu kelas 4 sampai kelas 6. Waktu pelaksanaannya saya juga belum isi, Kak. Terima kasih. Cukup Kak Andu. Cukup, Pak. Terima kasih Kak Andu yang sudah memberikan penjelasan. Berarti sesuai dengan analisis yang sudah disampaikan Kak Hani. Ya, sudah sesuai. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya ini yang muncul di layar mungkin Kak Sundoyo. Kak Sundoyo ini menganalisis punya siapa Kak Sundoyo? Izin saya menilai punya Kak Nafis, Kak Heri. Monggo disampaikan Kak Sundoyo. Baik, terima kasih. Berikut saya sampaikan untuk hasil analisis dari rencana tindak lanjut yang sudah disusun oleh Kak Muhammad Nafis Muzaki, Sarjana Pendidikan, dengan rancangan pembelajaran berbasis proyek, yaitu program Bu Sepia, Bugar, Sehat, Pintar, Aktif, Bahagia. Di sini dari ke-14 indikator yang ada, rata-rata sudah kami berikan skor 4, artinya skor maksimal karena memang sudah terlihat jelas dalam RTL yang disusun Kak Zaki. Namun demikian ada beberapa yang kami beri skor 3 dan bahkan 1. Untuk yang kami beri skor 3 yaitu tentang lini masa perencanaan dan detail pelaksanaan. Ini kami berikan nilai 3 karena dalam RTL yang disusun Kak Nafis ini hanya menjelaskan pelaksanaannya apa tadi itu? Bentar. Kak Nafis Muzaki. Hanya menjelaskan tentang hari pelaksanaannya saja, yaitu hari Sabtu minggu kedua. Namun untuk detail-detail seperti mulai dari perencanaan, kemudian diseminasi, kemudian untuk rentang waktunya itu belum dijelaskan dalam RTL yang disusun oleh Kak Zaki. Kemudian untuk rencana solusi dan mengatasi tantangan yang relevan di poin ke-7 itu juga kami berikan skor 3 karena dalam tantangan yang dimunculkan oleh Kak Zaki ini belum sepenuhnya diberikan solusi. Ada yang ada tantangan yang belum diberikan solusi. Misalnya ada tantangan waktu pelaksanaan
yang harus berbagi dengan program yang lain. Pada solusinya ini belum dijelaskan bagaimana cara mengatasi tantangan yang muncul. Kemudian pada poin ke-11 yaitu lini masa evaluasi, ini juga belum dijelaskan kapan pasti pelaksanaannya, hanya ditulis pada akhir pelaksanaan kegiatan, seperti itu saja. Kemudian untuk sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi ini juga belum dijelaskan secara detail, apakah menggunakan rubrik penilaian atau menggunakan angket atau apa, ini tidak dijelaskan dalam RTL yang disusun Kak Nafis. Terakhir, ini untuk teknik pengambilan data. Ini belum kami lihat sama sekali untuk teknik pengambilan datanya, nanti bagaimana itu tidak dijelaskan oleh Kak Zaki, sehingga yang kami berikan itu ada 49 poin. Untuk umpan balik kepada Kak Nafis, sudah kami tuliskan bahwa RTL yang dibuat Kak Nafis sudah bagus dan berpusat pada peserta didik. Namun ada beberapa kekurangan yang perlu ditambahkan, misalnya tentang lini masa yang belum lengkap dan teknik pengambilan data evaluasi yang akan dilakukan perlu diperjelas terkait dengan teknik atau bagaimana cara pengambilan nilai atau datanya. Itu Kak Heri sekilas yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, waktu kami kembalikan kepada Kak Heri. Oke, terima kasih Kak Sundoyo yang sudah menganalisis RTL punya Kak Nafis nggih. Oke, baik, kasih jempolnya dulu kakak-kakak untuk Kak Sundoyo. Oke, untuk Kak Nafis, ini Kak Nafis bisa open mic atau enggak ini Kak Nafis? Ya, halo Kak. Oke, tadi punya Kak Nafis kan sudah coba dianalisis sama Kak Sundoyo nggih. Itu ada beberapa aspek yang menurut Kak Sundoyo itu belum maksimal nggih. Mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Nafis. Ya, terima kasih Pak Heri atas waktunya. Baik, untuk Pak Sundoyo, terima kasih tadi sudah menganalisis ya hasil dari RTL saya. Memang yang dikatakan Pak Sundoyo benar sekali ya, terkait dengan waktu ya. Waktu itu mungkin saya hanya menuliskan di situ Sabtu minggu kedua dan antara November sama Desember, karena alasannya satu, waktu pelaksanaan yang harus berbagi dengan program yang lain karena banyak kegiatan di sekolah ya Pak tentunya. Begitu. Terkait dengan metode, mungkin saya memang tidak dijelaskan di RTL ya. Saya menulis di Notulen ya, yang saya pakai itu menggunakan metode cooperative learning. Itu Pak. Gitu Pak Heri. Terima kasih. Cukup. Cukup Kak Nafis. Kak Sundoyo gimana tanggapan dari Kak Nafis? Bisa diterima? Sangat bisa diterima, luar biasa. Terima kasih kakak-kakak kaitannya dengan analisis. Ternyata dari beberapa analisis yang kakak-kakak lakukan itu yang paling muncul itu berkaitan dengan jadwal waktu yang belum dicantumkan. Nah, ini supaya nanti bisa dilaksanakan dengan baik, dengan bisa revisi lagi yang kaitannya untuk sekolah nanti bisa dipastikan kapan mau dilaksanakan, katakanlah bulan apa, minggu berapa, terus hari apa, supaya lebih jelas lagi. Oke, itu saja kakak-kakak, saya hanya mengambil beberapa. Kita akan pindah ke materi selanjutnya. Untuk RTL
saya rasa cukup ya. Terus nanti apabila ada yang tugas-tugas belum mengirim atau nanti jenengan buka lagi apakah sudah terkirim semua, itu kan di sana ada notulen, ada dokumentasi, terus ada PPT, ada video, itu apakah sudah masuk semua atau belum. Kebetulan kemarin saya ngecek punya salah satu dari kakak-kakak, itu yang muncul hanya video saja. Oke, terima kasih. Kita ke rencana bukti karya. Ini nanti mohon diamati ya. Diamati dengan sungguh-sungguh, nanti mungkin agak membingungkan kalau dulu ya, kalau dulu itu kita membuat bukti karya, kita kirim ke Fasil, setelah Fasil itu menyetujui terus diunggah di LMS, tapi kalau sekarang di PMM, tapi kalau sekarang enggak ya. Kalau sekarang kita unggah di LMS itu langsung masuk ke PMM. Oke, sambil menunggu. Sudah bisa dilihat nggih kakak-kakak? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Ini tugas terakhir kakak-kakak nggih. Berkaitan dengan bukti karya. Bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PBK nggih. Di sini nanti ada pilihan di bukti karya. Nah, ini yang topik pembahasan kali ini yang pertama, alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Kita mengunggah bukti karya di PMM. Alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024 revisi November 2024. Ini edisi revisi. Ini perjalanan peserta program PKG PJOK dimulai dari minggu 1 sampai 5 ini pembukaan dan materi orientasi, pembelajaran asinkron dan tatap maya. Terus minggu ke-6 itu ada tatap muka nih. Ini hari pemberangkatan. Terus hari kepulangan. Terus berjalan minggu ke-7 sampai 10 pembelajaran asinkron dan tatap maya. Lanjut ini sampai ke minggu 11 unggah dokumentasi bukti karya. Ini saat ini kita berada di minggu ke-11 ini. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Ini perlu diperhatikan, salah satu prasyarat kelulusan PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Ini wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Ini perlu adanya validasi dulu dari Fasil. Kriteria ketentuan penambahan bukti karya. Yuk, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas.
Video yang menampilkan wajah peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Ini kalau jenengan nanti kau mau membuat video pembelajaran, berarti harus wajib ada surat persetujuan dari kepala sekolah dan surat persetujuan dari peserta didik. Isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Karya bukan merupakan hasil plagiasi atau plagiat karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Nah, ini kita kalau kemarin kita masih di sini ya. Umpan balik rencana tindak lanjut. Ya. Ini kita sudah masuk ke bukti karya. Alur aktivitas bukti karya di LMS diseminasi. Ya. Ini pertama semua modul, terus bukti karya. Peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Terus masuk aktivitas bukti karya berbagi menjadi, ini ada 3, unggah draft bukti karya, refleksi bukti karya, dan berbagi bukti karya. Unggah draft karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Ini ada, nanti jangan bisa membuka di sana ada lembar pernyataan persetujuan. Lanjut dulu. Sambil diamati lah, ini lembar pernyataan pesertanya. Dengan menandatangani formulir ini, centanglah pada kotak di samping pernyataan. Saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi. Terus ini nanti diisi nama peserta. Terus di sini nama kepala sekolah. Peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS pada tautan berikut. Ini berarti nanti katakanlah kita membuat ini untuk bukti karya itu ada 3 kakak. Nanti di sini ada. Nanti jangan bisa memilih antara modul ajar atau video pembelajaran. Nanti silahkan bisa dipilih. Nah, pemilihan kategori bukti karya ini ada 3. Yang pertama praktik baik. Pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktek baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Kategori yang kedua, ini bisa memilih tentang praktek pembelajaran. Proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta didik membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Ini yang terakhir yaitu RPP atau modul ajar. RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen. Nah, nanti untuk surat pernyataan yang ini dilampirkan di belakangnya. Katakanlah kalau kita mau membuat modul nih, kalau kita membuat modul ajar, nah ini dilampirkan di belakangnya modul ajar. Setelah itu baru di convert ke PDF. Unggah draft bukti karya di LMS atau kategori praktek baik. Ini unggah bukti
karya. Ini bisa memilih praktek baik atau apa ya. Kalau video berarti menggunakan tautan video yang telah diunggah ke YouTube. Terus dikasih judul. Judulnya apa? Modul ajar atau apa nih? Terus jangan lupa dikasih hashtag. Ini misal judulnya modul ajar PJOK atau apa nih? Ini kan kategorinya, kategori bisa memilih praktek baik, video pembelajaran atau modul. Terus di judul sini modul ajar PJOK, terus tagarnya PKG PJOK, terus tagar lagi guru belajar, tagar lagi murid belajar. Terus kasihkan deskripsi singkat tentang bukti karya yang ingin kakak-kakak unggah. Terus jenjang, ini bisa pilih tidak terkait jenjang, temanya apa, sarananya bagaimana. Terus jenjang itu bisa milih kalau memang modul ajar, modul ajar bisa dipilih. Jenjang SD nanti kelas berapa muncul, dipilih di sini. Unggah draft bukti karya di LMS kategori praktek pembelajaran. Unggah draft bukti praktek pembelajaran ini misalnya, terus bukti karya, judulnya tadi sudah, terus deskripsi. Unggah berkas. Ini mau diisi apa? Bentuk karyanya PDF atau video. Terus jangan lupa dikasih tagar atau hashtag. Hashtag PKG PJOK, terus hashtag lagi guru belajar, hashtag lagi murid belajar. Ini sama ya. Sambil diamati kakak, nanti kalau mau ditanyakan di slide berapa ya. Unggah draft bukti karya LMS kategori RPP atau modul ajar. Berarti ada lembar persetujuannya juga. Terus nanti terakhir klik kumpulkan. Nah, sebelum dikumpulkan, langkah lebih baiknya kakak-kakak bisa kirim dulu ke nomor saya. Setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan, konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat dirubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PNM. Karena mohon ini dibuat dengan sungguh-sungguh kakak. Ini untuk kelayakan kakak-kakak menerbitkan bukti karya kakak di PNM. Setelah kakak-kakak melakukan unggah draft, terus lakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah
menjadi sedang ditinjau. Berarti ini masih menunggu peninjauan atau validasi dari fasilitator. Fasilitator akan memfasilitasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Selalu cek setelah mengirim, itu selalu cek terus. Itu sudah difasilitasi atau perlu revisi. Nah, ini salah satu contoh perlu perbaikan. Putusan utama dari fasilitasi bukti karya perlu perbaikan. Nanti statusnya muncul seperti ini, Kak. Unggah draft bukti karya, status perlu perbaikan. Apabila hasil fasilitasi fasilitator belum sesuai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan LTI bukti karya. Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Klik perbaiki untuk memulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Bukti karya kakak-kakak yang nanti muncul perlu perbaikan, ini diunggah dokumen ini, klik ikon tanda X-nya itu berwarna merah. Apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaliknya, jika sudah sesuai tidak perlu menghapus. Jadi ini perlu dihapus, nanti unggah lagi. Terus selanjutnya unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Nanti ada catatan dari fasilitator, catatan kurangnya apa, statusnya bagaimana nanti dari fasilitator. Nah, ini keterangan kalau bukti karya kakak-kakak sudah lulus validasi. Apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Setelah dinyatakan lulus validasi, kakak-kakak tinggal menunggu bukti karya yang akan diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Mengajar. Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Bagaimana cara membagikan bukti karya Anda? 1.
buka menu bukti karya pada platform Merdeka. Kedua, pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya. Ya, tapi kalau belum pernah mengunggah sama sekali, belum muncul kakak. Terus yang ketiga, buka kategori karya yang Anda ingin bagikan. Selanjutnya, pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Cari tombol bagikan karya. Terus untuk kebutuhan PPKG PJOK, gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Jadi ini nanti yang terakhir nih. Setelah mengunggah bukti karya, terus kakak-kakak mengcopy tautan yang ada di LMS ke bukti karya ke LMS nih yang ada di PMM. Terus fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Oke, tanya jawab seputar bukti karya. Ini untuk yang mau upload video dengan tautan atau yang mau upload video nih, lakukan langkah berikut untuk dapat melakukan video ke YouTube. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Pastikan video tidak disetel untuk pribadi, ya. Berarti publik. Di sana itu kan ada pribadi, ada publik. Klik bagikan atau share pada bagian bawah video. Klik salin link, copy untuk menyalin tautan video yang Anda miliki. Visibilitas video bukti karya. Kendala video ini disetel untuk pribadi. Nanti akan muncul keterangan seperti ini. Karena videonya itu diatur privat. Hanya untuk konsumsi sendiri. Ini yang mau menggunakan video, ya. Terus kendala video tidak tersedia ini bisa saja karena terkait dengan masalah hak cipta atau copyright pada video channel YouTube. Masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Oleh karena itu, agar video ini bisa diputar di bukti karya, pastikan video yang diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta. Nah, ini ada langkah-langkah mengecek hak cipta. Lanjut saja dulu nih. Oke, kakak-kakak ada yang mau ditanyakan? Monggo. Oke, silakan Kak Niam yang sudah resign. Oke, terima kasih Kak Eri. Tadi banyak sekali ya slide-nya sampai 37. Ini tugas terakhir, tapi kayaknya yang paling sulit kayaknya ini Kak Eri. Jadi pertanyaan saya tadi untuk misalnya untuk modul Kak Eri. Ya modul ajar itu materinya terserah kita atau bagaimana Kak Eri?
Terima kasih Kak Niam. Materi bisa menggunakan materi yang kemarin bisa, atau mau ganti bisa, tapi dengan catatan sama seperti kemarin. Yang pertama itu menggunakan backward design, terus ada penilaian autentik. Jadi ini kalau mau diunggah, ini modul ajar yang paling sempurna. Kalau kemarin masih banyak catatan-catatan, tapi kalau ini karena ini kaitannya nanti diunggah di PMM, ini modul ajar yang terbaik atau yang sudah sesuai. Kak Niam, kalau masalah materi terserah, bisa ganti atau menyempurnakan yang kemarin, enggak apa-apa Kak Niam. Oh, Heri, terima kasih. Monggo ada lagi yang mau ditanyakan. Kak Hani, monggo Kak Hani. Oke Kak R, terima kasih Kak R. Itu yang saya tanyakan, untuk misalnya yang tadi Kak Niam tanya itu, misalnya kita membuat modul, itu kan kemarin yang sudah diupload dalam bentuk modul dan video, kita menggunakan modul lah. Modulnya masih banyak masih banyak evaluasi dan masih banyak pembetulan. Misalnya kita menggunakan modul yang kemarin, tapi kita perbaiki lagi, bisa tidak Kak? Terima kasih Kak Hani. Sebenarnya sudah saya sampaikan barusan Kak Hani. Silahkan jangan bisa menggunakan modul ajar yang kemarin, tapi dengan catatan disempurnakan dulu Kak Hani. Atau bisa menggunakan modul ajar terbaru dengan materi yang kakak-kakak mungkin lebih sukai. Tapi nanti di sana juga ada validasi dari Fasil. Makanya silakan kalau mau menggunakan yang kemarin disempurnakan dulu, diperbaiki dulu. Kalau mau ganti pun tidak apa-apa, karena nanti juga akan melalui proses validasi Kak Hani. Mungkin untuk lebih mudahnya, saya pakai yang kemarin saja, tinggal menyempurnakan. Silakan, tidak apa-apa. Gitu Kak Hani. Kak R, terima kasih. Sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti sambil dibuka LMS-nya Kak, supaya lebih tahu, ini nanti seperti ini. Monggo Kak Gilang. Jadi mohon izin bertanya, karena tadi saya sambi, untuk memastikan saja di situ kami memang diwajibkan memilih salah satu jenis tugas di antara 3 tersebut, baik video, kemudian bukti karya bentuk modul, kemudian praktik baik, betul nggih napa Pak? Betul, bisa memilih salah satu. Salah satu. Kalau video, misalnya, kalau video itu nanti harus ada surat pernyataan dari kepala sekolah dan dari wali murid. Oh, kalau misalnya Pak Heri, untuk video pembelajaran dulu tapi ini sebelum PKG, saya pernah membuat video pembelajaran waktu COVID itu, karena kita nggak bisa tatap muka, itu bisa dilampirkan sebagai bukti karya apa bagaimana Pak Heri? Terima kasih. Itu agak susah karena tentunya saat kita menilai video pembelajaran sendiri pun kita harus mengetahui modul ajarnya juga Kak Gilang itu sudah sesuai atau belum. Terus dalam modul ajar itu ada apa saja yang nanti akan disampaikan dalam pembelajaran. Kayaknya kesulitannya di situ Kak Gilang. Oh iya nih. Kalau Kak Gilang tapi kalau Kak Gilang mau menggunakan video pembelajaran, ya dipersilahkan, tapi saya pun membutuhkan modul ajarnya, dan modul ajarnya itu pun kalau bisa harus sesuai Kak Gilang, karena ini kaitannya kan nanti diunggah di PMM, di PMM itu kan nanti yang melihat banyak sekali, nanti hasil karya kakak-kakak itu akan menjadi referensi bagi teman-teman yang lain. Untuk
misalnya modul ajar, kemudian di dalamnya berisi video pembelajaran, itu kalau model di PMM itu video pembelajarannya disertakan linknya seperti itu Pak? Atau bagaimana ya, link YouTube-nya untuk video pembelajaran tersebut? Oke. Ini kalau unggah double saya malah belum nyoba ini Kak. Kalau dulu itu enaknya gini, pas zaman saya PKG itu kita membuat bukti karya, kita konsultasi sama Fasil, setelah Fasil ya kita unggah ke PMM, ke PMM. Setelah unggah ke PMM, kita copy linknya, setelah itu masukkan ke LMS. Oh, gitu nggih. Kalau ini mungkin kita unggah di LMS, setelah itu menunggu validasi dari Fasil sudah sesuai atau belum. Kalau sudah berarti nanti kita nunggu bukti karya kita diunggah secara otomatis oleh sistem. Kalau sudah diunggah baru kita ngopi dari PMM. Setelah itu kembali ke LMS lagi, kita copy linknya. Oh gitu. Namun tidak membatasi misalnya saya inisiatif kirim ke jenengan dulu melalui WA. Kemudian kalau jenengan menghendaki revisi, oke saya revisi. Saya kirim lagi kalau misal sudah ya, oke saya unggah di PMM. Seperti itu diperkenankan atau buatan Pak El? Bisa Kak Gilang, bisa dikirimkan ke saya atau lewat LMS langsung pun tidak apa-apa, karena nanti di LMS pun saya meriksa. Kalaupun tidak sesuai kan nanti muncul tanda silang, terus ada catatan dari saya. Oh seperti itu, nggih Pak, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama Kak Gilang. Monggo, lagi Kak Sundoyo, monggo Kak Sundoyo. Oke, mohon izin Kak Heri melanjutkan Kak Gilang tadi terkait dengan validasi dari fasilitator. Jadi kami mohon untuk validasi itu ya dipermudah Kak Heri. Jangan sampai nanti revisi tambah lama malah nggak jadi kan itu. Oke. Kemudian yang perlu diperjelas lagi terkait dengan praktik baik itu apakah ketika kita kemarin sosialisasi RTL bersama teman-teman di sekolah, apakah itu bisa digunakan sebagai pilihan yang pertama tadi Kak Heri? Bisa kita unggah ke bukti nyata. Terima kasih Kak Heri. Terima kasih. Saya jawab satu-satu nggih Kak Sundoyo nggih. Terkait validasi nih Kak Sundoyo nggih. Kalau saya sendiri sebenarnya ya tidak ingin memperberat beban peserta nggih. Cuma karena ini terkait nanti diunggah di PMM, kalau loh ini bukan saya itu langsung menjustis kakak-kakak bahwa modul ajarnya begini-begini enggak. Kalau modul ajar itu tidak layak, nanti bagaimana? Kan? Mungkin kalau kita hanya di LMS saja enggak masalah sih nggih. Karena hanya yang melihat kan peserta sama Fasil dong. Tapi saat diunggah di LMS, nanti itu kan akan menjadi referensi banyak. Mungkin satu Indonesia itu mungkin melihat semua, kalau yang mau membuka LMS, yang membuka PMM. Mungkin kakak-kakak sering buka PMM, cari contoh modul ajar, terus cari seperti CP atau apa itu kan ada. Nah, itu akan menjadi referensi. Ya silakan kakak dimaksimalkan dulu lah. Kalau kemarin itu kan sudah, kalau modul ajar itu kan sudah mulai bagus. Mungkin perlu ada revisi-revisi yang terkait dengan asesmen autentik kemarin itu kan belum yang muncul. Terus backward design-nya itu tujuan pembelajarannya itu juga belum muncul. Terus kaitannya dengan desiminasi yang kemarin, kalau bisa disempurnakan dulu Kak Sundoyo. Karena kembali lagi kita nanti akan mengunggahnya ke PMM Kak Sundoyo.
Oke, terima kasih Kak Eri. Nggih, bisa diterima Kak Sundoyo nggih? Sangat bisa diterima, terima kasih. Terima kasih. Intinya kalau saya sendiri tidak akan mempersulit peserta gitu. Monggo Kak Nafis. Ya, terima kasih Kak Eri. Ini Kak Eri kan sebagai fasil ya. Mohon pencerahannya yang paling mudah itu metode dari 3 model itu yang apa Pak? Gitu. Biar teman-teman nantinya lebih mudah mengerjakannya. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau sebenarnya ya mungkin bisa dikatakan mudah semua atau bisa dikatakan sulit semua Kak Nafis gitu. Cuman mungkin yang pernah, kalau sering mungkin tidak nggak, yang pernah kita buat itu kan modul ajar Kak Nafis nggih. Apalagi kemarin kita juga sudah membuat 2 kali modul ajar nggih. Kalaupun nanti ada validasi atau apa kekurangan itu kan mungkin hanya sedikit Kak Nafis. Kalau masih menggunakan yang kemarin nih. Tapi kalau kakak-kakak mungkin ganti lagi atau apa kan saya perlu mengecek kembali kaitannya dengan backward design, terus asesmennya bagaimana. Nih. Itu Kak Nafis, monggo Kak Nafis mau mengambil yang mana. Kalau saya sendiri mengambilnya modul ajar Kak Nafis. Ini pengalaman saya nih. Menurut saya yang paling simpel, paling mudah itu ya mungkin modul ajar. Kalaupun nanti revisi-revisi, itu kita tidak perlu membuat video lagi. Tinggal merevisi tulisan di modul ajar. Tapi kalau video nih, video katakanlah ada aspek yang belum muncul. Berarti kan kita harus membuat video lagi. Oke kan? Itu Kak Nafis. Terima kasih Kak Er. Sami-sami Kak Nafis. Monggo ada yang mau ditanyakan lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kak Niam, monggo Kak Niam. Ya, terima kasih Kak Eri. Untuk waktunya Kak Eri, kalau di LMS kan waktunya ada nggak dari berarti batas maksimalnya kapan itu dikirimnya di Itu di LMS ada enggak Kak Niam? Halo Kak Niam? Iya, kayak belum lihat saya. Oh nggih, coba nanti dicek lagi nggih. Dicek lagi. Saya sendiri malah belum mengamati itu untuk due date-nya kapan. Terus ini kemarin yang RTL itu masih banyak yang belum ngisi loh. Mohon kerjasamanya nggih Kak. Nanti kalau mohon maaf nanti kalau nilainya kurang memuaskan atau apa, kembali lagi itu bukan karena saya nggih, tapi keterlambatan kakak-kakak. Oke, Kak Hani silahkan. Sudah Kak, ditanyakan sama Kak Niam tadi. Oh, oke. Masalahnya ini belum turun, ini tangannya masih di atas terus Kak Hani. Oh iya, sinyalnya. Oke, terima kasih Kak Hani. Oke, ada yang mau menanyakan lagi enggak? Cukup? Oh, masih? Kalau nanti masih agak bingung, boleh japri atau kita buat tatap maya sendiri, nggih. Kita buat tatap maya sendiri, kita tentukan kapan, kita buat linknya. Jadi kita bisa santai, enggak perlu direkam atau enggak apa, nggih. Kalau masih bingung, silakan kakak bisa menentukan. Mungkin Kak Sundoyo yang mau menjadi yang mau membuat linknya, nggih. Silakan nanti dibagi, terus kita gabung lagi. Oke, cukup kakak. Halo. Iya, Kak. Hei. Kak Andu mau tanya apa Kak? Kok ngomong tapi rawani sih Kak Andu. Nanti kalau saya gini aja Kak Sundoyo, seandainya saya bingung saya bisa menjapri
Kak Fasil atau Kak Sundoyo. Syukur-syukur bisa ketemuan tatap muka dengan beliau-beliau. Yang penting tidak tatap-tatapan Kak Andung ya. Ini yang paling saya tunggu ini Kak Nurmala mau menanyakan apa ini. Oke, baik Pak. Untuk video apa tadi pembelajaran, misalnya saya kan memperagakan contoh passing bawah dan passing atas. Terus saya meminta bantuan kepada murid bagaimana? Itu kan video pembelajaran Kak Nurmalang ya. Tentunya kan ada keterlibatan peserta didik juga kan. Ya kan, seperti tadi sudah saya sampaikan kepada Kak Gilang kalau tidak salah tadi Kak Gilang ya. Ini jejer loh padahal Kak Gilang karo Kak Nurmalang. Ya soalnya bahasnya Kan Pak. Saya mungkin itu apa tadi beda konsep nggih. Tadi Bu Mala dan saya ngobrol. Nah, kalau konsep saya itu kan intinya di modul ajar, tapi di modul ajar tersebut memuat video pembelajaran. Sehingga pengetahuan saya pada saat pembuatan video pembelajaran itu dari guru pribadi hanya memuat fokus kompetensi dasar yang diajarkan tanpa adanya memperhatikan proses belajar siswa karena memang hanya video, contoh video gerakannya gitu. Berarti istilahnya seperti tutorial gitu Kak Gilang ya. Ya, tutorial. Saya tadi kan bingung saya tuh kok ada video ada apa. Ini Kak Nurmala yang ditanyakan berarti kaitannya apa Kak Nurmala? Yang ditanyakan Nah, Kak itu Nurmala tadi mengenai video. Kan tadi ada video pembelajaran. Nah, berarti tutorialnya saya dan murid bagaimana, boleh nggak? Atau harus partnernya misalnya saya harus sama Kak Gilang gitu. Sama guru. Oke, terima kasih Kak Nurmala ya. Kalau itu bisa semua Kak Nurmala ya, bisa menggunakan bantuan peserta didik ini. Ini saya nanti menjelaskan Kak Nurmalanya pikirannya mengembara lagi, saya malah yang jadi bingung ya. Itu bisa dilakukan Kak Nurmala ya, bisa kolaborasi dengan peserta didik atau dengan sesama rekan sejawat itu ada Kak Gilang. Tapi berarti fokusnya kan di modul ajarnya nggih. Nggih. Itu gini Kak nggih, kalau kita menggunakan video pembelajaran takutnya nanti kok tidak sesuai nggih. Berarti kita akan membuat video lagi kan. Nggih kan? Dan kita pun akan kerepotan kaitannya dengan surat pernyataan dari orang tua. Karena kita mengambil video dari peserta didik itu. Kalau modul ajar yang revisi kan mungkin kata-kata saja yang perlu dirubah. Tapi kalau video ya kita harus membuat lagi. Berarti kalau video pembelajaran nanti untuk surat izinnya seluruh peserta Kak Heri. Artinya dari seluruh peserta wali muridnya itu. Itu kan bisa saja peserta didik keberatan nggih. Anak-anaknya dijadikan konten katakanlah kalau istilah sekarang kan. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nih Kak Nurmala, masih mau tanya atau gimana ini belum ditutup ini Kak Nurmala ini. Sudah Kak Nurmala. Sudah Pak. Terima kasih Kak Nurmala. Saya bingung tanya tapi malah dikai geger saya itu malah kalau ngomong karo apa. Terima kasih. Enggak apa-apa guyon Kak Nurmala nggih. Karena sudah sore kalau enggak diimbangi guyon nanti malah ngantuk. Masih ada yang ditanyakan atau cukup Kak? Ini sudah masuk 3:30. Cukup Pak. Oke.
Terima kasih kakak-kakak untuk materi tentang bukti karya nih. Harapan saya kakak-kakak segera bisa mulai membuat atau menyusun. Kalaupun mau menggunakan modul ajar yang kemarin tidak apa-apa, silahkan disempurnakan lagi. Terus bagi kakak-kakak yang kebetulan tugasnya masih banyak atau belum diselesaikan, mohon diselesaikan. Nanti biasanya setelah kegiatan ini berakhir, semuanya langsung ditarik. Jadi saat ini selesai, kita sudah tidak mempunyai tanggungan atau PR lagi, kakak, tinggal menunggu sertifikat. Dan harapannya tidak hanya lulus semua, tapi mendapatkan nilai yang istimewa. Itu aja kakak-kakak untuk pertemuan pada siang sampai sore hari ini. Apabila tadi dalam penyampaian ada yang kurang jelas atau ada yang kurang berkenan di hati kakak-kakak, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten kakak-kakak, selamat beraktivitas kembali, atau kalau mau foto dulu silahkan.